Hadis riwayat Bukhari. Baik. Oleh karena itu kalau sampai jabatan diberikan kepada orang lain karena pertimbangan giveaway, ini jabatan giveaway, hadiah karena dulu kau menjadi tim ses dan tim hore saat pemilu, maka dia dikasih jabatan padahal dia tidak punya kemampuan. Akhirnya begitu lengser banyak yang ditangkapi. Maka ini pengkhianatan. Ini hakikatnya adalah pengkhianatan. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan, jabatan itu diserahkan kepada yang bukan orang yang berhak, maka tunggulah kehancurannya. Wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qultu, aku pernah sampaikan, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah Anda menunjukku sebagai amil? Abu Dzar mengajukan diri untuk ditunjuk sebagai amil, dan amil ketika itu pejabat. Qala fadaraba biyadihi ala mankibi, kata Abu Dzar. Kemudian Nabi SAW menepukkan tangan beliau di pundakku. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Abu Dzarrin innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, kamu itu manusia yang lemah. Setingkat Abu Dzar disebut lemah. Setingkat Abu Dzar. Itu kalau orang di zaman sekarang ya, yang jauh di bawah Abu Dzar lebih lemah lagi. Wa innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama, dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat adalah khizyun, penyesalan, wa nadamah, dan penyesalan, akan menjadi kesedihan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali yang mengambil jabatan itu dengan cara yang berhak. Wa addalladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan kewajiban jabatannya. Dan sekarang banyak orang yang minta jabatan. Banyak sekali yang minta jabatan. Apa bentuk fenomena orang minta jabatan? Mencalonkan diri jadi untuk dipilih oleh masyarakat. Kita tulis di sini bentuk amanah tadi apa, Pak? Posisi dan jabatan. Maka siapa yang punya posisi, baik posisi dan jabatan yang sifatnya umum, yang luas seperti jabatan kenegaraan, maupun yang lebih sempit seperti posisi di keluarga, dia dijadikan sebagai pimpinan yayasan dan lembaga, termasuk ketua takmir, itu semuanya adalah dia sedang mendapatkan amanah. Sehingga ini beban ya. Maka pahami yang namanya jabatan itu sebagai beban. Baik. Seorang manusia ketika dia lahir, bagaimana keadaan manusia yang lahir ini? Bebas tugas. Sehingga bayi itu tidak punya beban apapun. Ini yang disebut dengan bara'atu dhimmah. Manusia ketika dalam posisi lahir, dia dalam keadaan bara'ah az-zimmah, tidak punya beban sama sekali. Bara'ah itu artinya terbebas, az-zimmah artinya beban. Sehingga tidak ada amanah 1, amanah 2, amanah 3, ini gak ada semua. Begitu dia dewasa, datang amanah 1. Apa bentuk amanah 1? Beban syariat. Apa bentuk amanah 1? Allah wajibkan dia untuk jaga nikmat. Lalu dia melakukan akad dengan sama manusia, ada amanah 2. Begitu dia minta jabatan dan dikabulkan, ada amanah 3. Maka ini jadi beban 1, beban 2, beban 3. Sehingga sangat heran kalau ada orang yang senang dikasih jabatan, padahal itu sama dengan dia senang dikasih beban.
Maka kalau manusia dia membatasi diri, saya sedang fokus melaksanakan amanah agama.